melakukannya dengan banyak kompetensi dan banyak alat yang bisa digunakan. Artinya bahwa kita ingin menikmati air kopi ini tidak langsung kita minum airnya, tetapi ada gelas, dan gelas ini ada alatnya agar alatnya itu bisa kita pegang dengan nyaman dan aman. Kemudian ada sendok untuk mengocek, tentu saja ada kopinya di dalamnya. Satu lagi ada kursi. Nikmat sekali kopi ini. Kenapa saya bisa merasakan kenikmatan ini? Karena saya diberi kompetensi oleh Tuhan untuk bisa meminum kopi ini dengan baik. Karena saya punya tangan, punya mata, punya hidung untuk mencium aroma kopi ini, punya telinga, punya tubuh, dan sebagainya. Itu punya lidah tentu saja, dan lambung. Artinya untuk bisa menikmati air kopi ini, maka kita akan membutuhkan berbagai kompetensi, berbagai sarana, berbagai panca indera, dan sebagainya. Kita akan butuh gelas untuk bisa meminumnya. Kemudian di gelas itu juga kita butuh alat untuk memegangnya. Kemudian ada sendok untuk mengecek ini agar larut. Kemudian ini bisa kita minum. Kemudian kita punya rasa, bisa mengukur panas dan dinginnya kopi ini, sehingga lidah tidak terasa, tidak akan kepanasan, karena kita bisa merasakan bahwa ini minuman ini bisa diminum. Kemudian kita punya mulut dan punya udara untuk meniup, dan ini bisa diminum dengan nyaman. Kita coba lagi. Luar biasa. Saya ini udah agak dingin, ini saya lepaskan sendoknya. Kemudian saya minum dengan menggunakan tangan kanan, dan ini diambil dan saya langsung seruput. Nikmat sekali. Kemudian satu lagi, saya bisa lebih nyaman menikmati kopi ini karena ada kursi di belakang. Sambil duduk lebih nikmat. Saya kira dari ilustrasi yang saya gambarkan ini, itu bisa menyadarkan kita untuk lebih paham bahwa untuk bisa melakukan aktivitas kita akan membutuhkan berbagai kompetensi, butuh sarana dan sebagainya, butuh mata, butuh hidung, butuh telinga, butuh bibir, butuh lidah. Nah, ini yang dimaksud dengan kapah, artinya menyeluruh, komprehensif, tidak terpisah-pisah. Nah, apa yang akan saya munculkan di sini hikmahnya, bahwa ketika kita mempelajari sesuatu itu, kita tidak bisa dengan menyebutkan saya ingin belajar minum, saya ingin belajar duduk dan sebagainya. Tapi untuk bisa minum saja kita harus belajar membuat kopi sendiri, menyeduhnya, menanak nasi, membuat air panas, kemudian ada gelas, kemudian baru diseduh, dikocek dan sebagainya. Kemudian cari tempat dulu,
itu saya kira banyak sekali yang kompetensi yang harus kita butuhkan sehingga kita bisa minum dengan nyaman. Berbeda dengan anak-anak, karena kompetensi anak-anak itu masih lemah. Artinya dia harus diberi, dilayani, minumnya harus dilayani. Apalagi waktu anak itu masih bayi, dia tidak bisa apa-apa, dia hanya bisa menyusu dari ibunya. Nah, makanya semakin kita dewasa, bahwa kita dituntut untuk bisa melakukannya sendiri dengan memberdayakan potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, hikmah yang lebih luas lagi adalah bagaimana kita bagaimana kita belajar meningkatkan kompetensi dalam bidang-bidang tertentu, dalam bidang-bidang kehidupan, sehingga dengan tubuh yang telah diberikan oleh Allah ini, akal dan sebagainya secara lengkap, kita bisa berdayakan semaksimal mungkin sehingga kita bisa benar-benar memberikan karya manfaat yang baik bagi orang lain, termasuk tentu saja bagi diri sendiri. Nah, apa hubungannya dengan musik? Saya kira ini juga sama. Artinya ketika kita akan belajar menggunakan gitar misalnya, maka kita akan membutuhkan kompetensi untuk memberdayakan kompetensi fisik, kompetensi hati, kompetensi akal, pikiran. Kita pegang gitar ini. Artinya ketika kita memainkan gitar ini, bahwa kita akan membutuhkan keterampilan jari fisik dan sebagainya. Kemudian hatinya juga siap-siap siap-siap untuk digunakan, termasuk akal. Nah, yang lebih dekat lagi, bahwa ketika kita akan mempelajari musik ataupun gitar, musik dengan alat musik gitar, bahwa pertanyaan yang muncul itu, kita akan belajar gitar secara kapal. Artinya mempelajari tidak hanya mempelajari satu kotak, tapi kita mempelajari dasar-dasar untuk mempelajari berbagai kotak, sehingga kita merupakan satu kotak yang besar. Nah, untuk bisa mempelajari itu, untuk bisa menguasai kotak-kotak tersebut, kita harus memiliki payungnya. Payungnya itu adalah ilmu harmoni. Kalau dalam istilah pelajaran di sekolah itu namanya teori dasar musik. Istilah singkatan kerennya adalah TDM. Nah, oleh karena itulah bahwa ketika kita ataupun Anda ingin mempelajari musik, untuk sementara ini kita tepis dulu. Saya ingin mempelajari genre anu. Saya ingin bisa fingerstyle, saya ingin bisa musik blues, saya ingin bisa musik jazz, saya ingin bisa musik rock atau keroncong dan sebagainya. Nah, ini boleh ini dilakukan, tapi nanti setelah Anda benar-benar mempelajari dan memahami teori dasar musik.